Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami berada di Keraton Mangkunegaran Solo dan kami akan menggali informasi tentang sejarah, budaya, dan tentang pengaruh terhadap Islam. Ikutin kami ya guys! Pura Mangkunegaran merupakan istana resmi Kadipaten Praja Mangkunegaran dan tempat kediaman para penguasanya. Bangunan ini berada di kota Surakarta dan mulai dibangun pada tahun 1757 oleh Mangkunegaran I dengan mengikuti model keraton. Pura ini dibangun setelah perjanjian Solo Tigo yang mengawali pendirian Praja Mangkunegaran ditandatangani oleh kelompok Raden Mas Said, Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I, Sunan Pakubuwono III dan V pada tahun 1757. Pangeran Sumbernyowo, julukan bagi Raden Mas Said, diangkat menjadi Pangeran Adipati yang bergelar Mangkunegara I. Dan Mas Said mendapat wilayah yang mencakup sebagian dari bekas Mataram di sebelah timur. Berdasarkan perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tahun 1755, jumlah wilayah ini secara relatif adalah 49% wilayah Kesultanan Surakarta setelah tahun 1830 yang berakhir Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Wilayah ini kini mencakup bagian utara kota Surakarta, seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar, seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri, dan sebagian dari wilayah Kecamatan Ngawen dan Semin di Kabupaten Gunung Kidul. Penguasa Mangkunegaran berdasarkan perjanjian pembentukannya. Secara arsitektur, kompleks bangunan memiliki bagian-bagian yang menyerupai keraton, seperti memiliki pamidan, pendopo, pinggitan dan dalam, serta keputran, sebagaimana bagian utama di Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Istana Mangkunegaran mengalami beberapa perubahan. Perubahan ini tampak pada ciri dekorasi Eropa yang populer pada saat itu. Di bagian tengah Pura Mangkunegaran, di belakang Dalam Ageng terdapat kediaman keluarga Mangkunegaran. Kemudian taman di bagian dalam yang ditumbuhin oleh pohon-pohon yang berbunga dan semak-semak hias juga merupakan cagar alam. Patung-patung klasik bergaya Eropa serta kolam air mancur menghadap ke taman terbuka. Terdapat sebuah bagian bangunan bernama Beranda Dalam atau sering disebut dengan Praci Moyasa. Jadi menurut Bapak, apa yang menjadi ciri khas Keraton Mangkunegaran ini sama
keraton Jogja atau keraton Kasunanan. Ya. Jadi yang bisa kita lihat dalam bentuk perbedaan ya, artinya perbedaan ini nanti dalam hal misalnya tentang kebudayaan, contoh adalah budaya berpakaian. Jadi dulu kita bisa melihat suatu perbedaan antara kawulo atau rakyat Mangkunegaran maupun rakyat Kasunanan adalah dari tata cara pakaian yang digunakan. Contohnya adalah blangkon. Ya. Jadi kalau blangkon gaya Jogja itu bagian belakang ada mondolan yang sebesar telur asin itu gaya Jogja. Iya. Terus kalau gaya Kasunanan itu ada mondolan tapi ada flat. Jadi ada mondolan kecil tapi agak rata begitu. Tetapi kalau untuk gaya Mangkunegaran itu tidak ada itu. Yang ada hanya semacam pita. Jadi seperti dasi kupu-kupu kecil di belakang. Ya, itu adalah gaya Mangkunegaran. Yang kedua, untuk contohnya beskap pakaian Jawa tentu ya. Kalau gaya Solo itu pasti belakang krowok. Dibuat krowok itu salah satu fungsinya adalah untuk menggunakan keris. Jadi kalau memakai keris maka pakaian yang bagian belakang ini tidak perlu dinaikkan. Beda dengan gaya Jogja. Jadi kalau gaya Jogja karena dia adalah rata begini, maka waktu pakai keris kainnya nanti akan dinaikkan. Ya, itu perbedaan. Kalau untuk gaya Kasunanan sendiri dengan Mangkunegaran ya sama-sama krowok, tetapi gaya Mangkunegaran ini beskapnya memakai kerah, Mas. Memang di luar sangat jarang sekali beskap ada kerahnya itu. Nanti akan saya tunjukkan sebuah foto lama Kanjeng Gusti Mangkunegara itu memakai beskap tetapi memakai kerah. Jadi kalau biasanya hanya seperti cincau cincau. Han cincau pakaian Chinese itu loh, seperti pakaian baju koko itu loh, kan tidak ada kerahnya kan, modelnya hanya begitu biasanya beskap, tapi untuk beskap dari Mangkunegaran ada kerah. Termasuk juga kalau di Solo bendera kematian itu warnanya adalah merah, tapi kalau di Jogja bendera kematian berwarna putih. Jadi itu menjadi satu pembeda. Termasuk kalau misalnya jalan-jalan di Solo itu cenderung besar dan lebar gitu ya. Kalau di Jogja jalannya itu cenderung pendek-pendek. Kecuali yang ring road. Kalau jalan jenengan pernah ke Jogja itu, jalan di Jogja itu ruasnya, kecuali jalan Adi Jogja itu, dia jalannya pasti pendek-pendek. Itu yang satu. Sekian vlog kita hari ini. Semoga bermanfaat.